Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Dr. Sandra di sini. Saya akan memberikan sedikit materi mengenai penyuluhan mengenai demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ini biasanya terjadi pada musim hujan dan yang kita tahu saat ini beberapa wilayah di Indonesia sedang dilanda musim hujan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan materi penyuluhan dari saya? Ya, oke. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah yaitu Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Aedes aegypti ini apa sih? Aedes aegypti ini nyamuk yang kalau kita lihat dia kakinya belang-belang. Sedangkan Aedes albopictus dia lebih banyak ditemukan di daerah yang lebih seperti rawa atau hutan yang lebih lembab. Oke, terdapat 4 virus dengue, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Begitu pulih dari demam berdarah, imunitas akan terbentuk, namun hanya sampai strain tertentu, sehingga dimungkinkan dapat terinfeksi lagi. Jadi apabila Bapak Ibu bertemu dengan pasien yang mengatakan sudah pernah terkena penyakit demam berdarah, kemudian terinfeksi lagi demam berdarah, berarti itu penyebabnya adalah virus dengan strain yang berbeda. Oke, sekarang ciri nyamuk Aedes aegypti. Siapa yang sudah tahu ciri nyamuk Aedes aegypti? Oke, ciri nyamuk Aedes aegypti yang pertama dia memiliki tubuh yang relatif lebih kecil. Kemudian ada corak loreng-loreng putih hitam pada kaki dan bagian tubuh lainnya. Dan dia menggigit, khasnya yaitu menggigit atau menghisap darah manusia pada pagi dan juga sore hari. Pagi atau sore hari itu kapan ya Bapak Ibu? Sekitar kalau pagi sekitar jam 9 sampai jam 10, sore jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, oleh karena itu anak-anak kita dan kita pun apabila di jam-jam seperti itu sebaiknya dilakukan aktivitas, jangan tidur. Ya kalau kita aktivitas nyamuk akan tidak menggigit kita, tapi kalau kitanya diam saja, pasti atau tidur di pagi hari atau sore hari, kemungkinan besar nyamuk itu akan menggigit dan menghisap dari kita. Kemudian yaitu senang hingga pada pakaian yang digantung di kamar. Nah, siapa ini yang kalau di kamarnya suka digantung pakaian-pakaian banyak habis dipakai? Kalau habis dipakai kotor, langsung dimasukkan ke keranjang cucian dan siap untuk dicuci. Siklus dari nyamuk demam berdarah ini sebelumnya seperti apa sih? Awalnya pasti dari jentik nyamuk dulu. Dari awal telur, kemudian sampai dengan jentik, jentik kemudian menjadi nyamuk dewasa. Berapa lama yang dibutuhkan? Sekitar 8 sampai dengan 10 hari. Jadi dari telur sampai dengan menjadi nyamuk itu dia sangat cepat. Jadi bayangkan saja berapa banyak telur dan berapa banyak nyamuk yang akan diproduksi setiap harinya. Oke. Dari fase demam berdarah sendiri. Fase demam berdarah itu yang seperti kita tahu ada yang namanya pelana kuda. Pelana kuda itu dari 3 hari pertamanya dia demam tinggi, kemudian hari keempat kelimanya kemudian kembali ke menjadi normal. Kembali menjadi normal ini justru tanda tanya. Ini merupakan fase kritis, fase yang berbahaya, di mana anak mulai tidak demam, tapi dia kelihatan lemas. Kelihatan baik-baik saja karena tidak demamnya, tapi ternyata ada perdarahan di dalam perut atau di rongga mulut, mimisan, dan sebagainya. Kemudian fase pada hari ke-6 dan ke-7 yaitu fase hari penyembuhan. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara untuk mencegah demam berdarah? Kita mengenal yang namanya 3M+++. Jadi 3M yang pertama yaitu menguras kamar mandi minimal 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali, kemudian menutup tempat penampungan air. Jadi kalau ada tandon atau ada bak, ada guci yang berisi dengan air itu ditutup, tidak boleh terbuka. Dan kita harus mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi. Kalau bisa di reduce recycle juga diperbolehkan. Yang berikutnya ada plus-plus-plusnya tadi yaitu menggunakan
kelambu, kemudian kita juga bisa menyemprotkan obat pembasmi nyamuk atau serangga, menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian tidak menggantung pakaian terlalu lama, bisa juga dilakukan fogging atau pengasapan, dan hindari berpergian di daerah endemis demam berdarah dengue. Jadi kalau misalnya di daerah tersebut lagi banyak sekali kasusnya demam berdarah, itu harus kita hindari untuk bepergian ke sana. Nah, apa saja sih ada hal-hal yang perlu kita ketahui? Ada tanaman-tanaman yang ternyata bisa mengusir nyamuk loh. Yang pertama ada tanaman zodia dan juga lavender. Zodia dan lavender ini dia mengandung zat yang namanya linanol dan juga albinen yang sangat tidak disukai oleh nyamuk. Nah, kalau di Papua tanaman asli ini tuh banyak banget di rumah penduduk yang digunakan untuk mengusir nyamuk. Tadi selain dari zodiak, kita bisa menggunakan lavender, tapak dara, marigold, serai, kemangi, bahkan sampai ke combrang. Bagaimana kita harus melakukan tips pencegahan demam berdarah dengue? Yaitu kita lakukan 3M++ tadi, kemudian kita aktifkan lagi gerakan dari jumantik, juru pemantau jentik dari satu rumah ke rumah yang satu. Kemudian apabila ada kasus, segera laporkan ke puskesmas terdekat. Apabila putra-putri kita ada yang sudah terkena dengue dan demam tapi masih dalam perawatan di rumah, berikan minum sebanyak-banyaknya, kompres dengan air hangat, terutama di daerah leher, ketiak, lipat paha, lipat siku, seperti di Sibet seperti itu, dengan air hangat, kemudian berikan obat penurun panas. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau apa yang belum paham? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian di penyuluhan pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, saya sangat terbuka sekali dengan saran dan kritiknya. Saya Dr. Sandra, izin mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.